kesontoloyuan, teman-teman. Dan sekarang dia merasakan dampak dari mulutnya sendiri, didikannya sendiri kepada saya mohon maaf. Berapa? Belum bisa menjadi sesuai yang Bapak harapkan dari saya. Ya kono didol goblok. Kita lihat ketika main wayang itu, kalimat kotor, kasar, tindakan kotor, tindakan kasar. Katanya mengajarkan tasawuf, tapi kok outputnya kasar kotor ya? Kula niku bersyukur budayati elek. Mila dadi sinden, layu dadi lonte to niki. Cuk! Saiki kok dadi suarane kaya ngono. Oh, untung Gus. Pripun? Sampeyan kene saiki dadi ora ustad kok ya? Ora ustad. Ora ustad kok ya? Ini kan padha ora kiai ya dudu ya. Dan ingat teman-teman sekalian, saya pernah jelaskan juga, hati-hati dengan hukum syamata namanya. Syamata itu merendahkan orang lain. Kalau ada sesuatu yang tidak ada pada kita, teman-teman sekalian, syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah sampai menghina orang lain, karena Allah meninggikan derajat kita justru dengan kita bersyukur. Kata Nabi SAW, kalau kalian lihat aib pada diri seseorang, ucapkanlah alhamdulillahilladzi afani mimma ibtala bihi wa faddalani ala katsirin mimma khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan saya dari apa yang dicobakan kepada orang ini dan mendahulukan saya dengan kelebihan yang banyak dari makhluk-makhluk yang lain. Kita harus seperti itu, dengan syamata. Orang seperti Miftah ini getol melawan dakwah sunnah. Ustaz Khalid Basalamah dicercah habis-habisan, diserang habis-habisan. Sampai-sampai di pondok pesantrennya membuat lawakan. Foto Ustaz Khalid Basalamah dibuat sebagai wayang, lalu dipukul-pukul dengan kalimat-kalimat yang sontoloyo. Alhamdulillah as-sunnah Rasul. Cangkemmu cangkem mopot. Cok! Ya gue rasa wayang rasa kakean cangkem kowe. Bangane wis adon walang-walang kowe. Rumah sawar dadi apa kowe? Iya. Dadi apa kowe? Wah, bajingan kowe. Remo. Diremoke, ayo diremoke kadang. Yo, ya. Ya, Pak Sleng gini, Pak Sleng. Ya. Diremoke Pak Sleng. Pak Gondo, Pak Dekisno dikeprok-keprok, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Setelah kejadian ini, Miftah klarifikasi, minta maaf atas kegaduhan katanya. Tapi kalau misalnya kita bicarakan terlepas kegaduhan, ya saya minta maaf atas kegaduhannya. Anda minta maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan karena atas kegaduhannya. Tapi digelar... kalau soal konten wayang itu urusan Dala, bukan urusan saya. Oke, sebagai tuan rumah saja minta maaf ya, karena itu digelar di pesantren Anda, begitu ya? Ya, dan saya nggak tahu adegan itu akan terjadi. Saya minta maaf karena kegaduhannya. Kalau soal konten dan isinya, itu tentunya domainnya Dala. Tuh, karena ini terjadi kegaduhan, ya saya minta maaf. Dan saya bilang, orang berbeda pendapat, katakanlah begini, dalam banyak hal saya berbeda pendapat dengan Ustadz Khalid Basalamah. Tetapi saya tidak boleh mengurangi rasa hormat kepada beliau selaku Ustadz, walaupun kita berbeda. Nah, menghormati walaupun berbeda itu sekarang yang susah, Mas. Santri saya itu saya minta kok ketika saya ramai dengan beliau, tolong Ustadz Khalid Basalamah didoakan panjang umur, sehat, walaupun saya berseberangan dengan beliau. Jangan pernah menghina orang. Kalau orang itu balas menghina, kita nggak akan masalah. Yang paling cilaka adalah ketika kita menghina orang lain, sementara dibalas dengan senyuman. Modar kita akan ada. Es tehmu oke ra? Masih? Yo kono didol goblok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat ada seorang sahabat yang bekerja keras mengumpulkan harta, kata orang-orang di kalangan sahabat yang lainnya mengatakan, aduhai kalau kekuatan dia, energi dia itu disalurkan di jalan Allah, di jihad fi sabilillah. Maka Nabi mengatakan kepada para sahabat, kalian tahu kalau orang ini keluar bekerja dalam rangka memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang udah sepuh, bahwa fi sabilillah,
dia di jalan Allah. Yang kedua, lau kana kharaj yas'a ala auladin lahu sighar, kalau dia bekerja dalam rangka niatnya memberikan nafkah kepada anak-anak yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah, dia di jalan Allah. Yang ketiga, in kana kharaj yas'a yu'iffa nafsa, kalau dia keluar bekerja dalam rangka menjaga kehormatan dirinya agar dia tidak jadi benalu di masyarakat, dia tidak menyusahkan orang lain, nggak ingin minta-minta sama orang, fahuwa fi sabilillah, maka dia pun di jalan Allah. Kesontoloyuan, teman-teman. Dan sekarang dia merasakan dampak dari mulutnya sendiri, didikannya sendiri kepada Saya mohon maaf. Berapa? Belum bisa menjadi sesuai yang Bapak harapkan dari saya. Ya kono didol goblok. Kita lihat ketika main wayang itu, kalimat kotor, kasar, tindakan kotor, tindakan kasar. Katanya mengajarkan tasawuf, tapi kok outputnya kasar kotor ya? Masih iya kalian ingin memondokkan anak-anak kalian di ponpes yang seperti ini, sejenis ini, gus-gusan Sontoloyo. Saya jadi teringat perkataan Gus Kausar bahwa orang-orang gus-gusan sekarang, apalagi Gus jadi-jadian. Gus Miftah ini kan Gus jadi-jadian, bukan anak kiai, bukan ini, bukan itu. Ada beberapa Gus yang sejatinya bukan keturunan ulama, tapi diulama-ulamakan. Jadi ini adalah kekesalan saya. Kekesalan yang dimana melihat fenomena sekarang ini sampai go internasional, masalah ST lover ya teman-teman. Saya hanya ingin meminta kepada kalian bahwa apabila memang Gus Miftah ini sudah meminta maaf dan akan berubah, berdakwah dengan cara yang ahsan lagi, ya, mencoba untuk mendengarkan kajian salafi. Saya orang Jawa dan saya suka pewayangan. Apakah wayang dilarang? Bagaimana taubat profesi dalang? Tentu saja saya sudah pernah bilang teman-teman sekalian, tanpa mengurangi penghormatan terhadap tradisi dan budaya semua suku di Indonesia, suku Bugis, suku Makassar, suku Jawa, semua ini kita tidak akan berbicara dalam ceramah seperti ini bukan menjatuhkan sama sekali. Tapi kita sudah harus tahu dan sadar kalau kita Muslim, dan Muslim ini dipandu oleh agama. Makanya saya bilang caranya adalah harusnya Islam dijadikan tradisi dan budaya. Jangan kita balik, jangan budaya diislamkan, susah. Mengislamkan budaya ini repot, karena budaya banyak sekali, gitu kan. Standar yang mana yang harus dipegangi? Berarti nanti akan ada ciri khasnya sendiri. Di Indonesia ada Islamnya sendiri, di Amerika ada sendiri Islamnya. Jadi ini jadi masalah, padahal sebenarnya Allah tidak menginginkan itu. Allah sebagai pencinta menginginkan kita punya standarisasi. Jadi Allah alam yang saya tahu lebih baik yang seperti ini. Kalau memang itu peninggalan nenek moyang kita, mungkin kita bisa kenang dulu, oh ini tradisinya orang dulu seperti ini. Tapi kan bukan berarti harus itu dilakukan sementara dalam Islam dilarang. Kita sudah Muslim, harusnya kita tinggalkan. Kalau masalah taubat, ya taubat nasuha kepada Allah sementara dengan 3 syarat yang sudah kita tahu. Meninggalkan dosa itu seketika, menyesal dan janji sama Allah tidak mengulanginya. Dan kalau dia punya, maka lebih baik dimusnahkan ya. Dan berarti kata ini lebih baik dihilangkan ya. Saya merasa mungkin memang perlu kita pertemukan juga hal-hal seperti ini dengan ilmu pengetahuan lah sekarang. Artinya bukan kita mau menghapus 100% masalah kebiasaan dan tradisi, tapi kalau tidak cocok dengan agama, wajar kalau kita tinggalkan. Atau mungkin ada teknologi canggih yang lebih baik. Seperti orang sekarang sudah biasa tampil di panggung, bercerita, gitu kan. Maka dengan wayang-wayang ini sebenarnya sudah bisa tergantikan dengan manusia. Yang sudah jelas-jelas nyata gitu. Ya, saya yakin juga kalau generasi sekarang ini lebih cenderung untuk meninggalkan itu kan. Sudah merasa ini sudah zaman dulu gitu. Nah, ini mungkin bisa kita tangkap secara rasional untuk meninggalkannya dengan cara gitu juga. Jadi memahami poin tadi. Mencermati dan lain sebagainya, maka insya Allah dia akan menemukan kebenaran. Tapi kalau masih seperti ini, Alhamdulillah as-sunnah Rasul. Cangkemmu opot. Cok. Ya kowe ra seneng wayang rasa kakean cangkem kowe. Bangane wis adon walang-walang kowe. Rumah sawar dadi apa kowe? Iya. Dadi apa kowe? Wah, bajingan kowe. Remo. Diremoke, ayo diremoke ngadeg. Yo, ya. Pas leng ya. Cok. Kembang kantil. Gak tahu saya.
Silahkan kalian pikir dan komentar kira-kira apa pendapat kalian.